Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, nikmat sehat yang aman dan kesempatan juga sehingga bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di musola Zikrah. Salawat serta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan surat Ali Imran ayat ke 185 dan 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adhan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Penjelasan, Allah memberitahukan kepada seluruh makhluknya bahwa setiap jiwa itu akan merasakan mati. Sebagaimana dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terus hidup dan tidak akan pernah mati. Seluruh umat manusia dan jin akan mengalami kematian. Demikian juga dengan para malaikat, termasuk malaikat yang memikul arsy. Yang tetap hidup kekal abadi hanyalah Rabb yang Maha Esa, Maha Perkasa. Allah lah yang akhir, sebagaimana pula Allah lah yang awal. Dalam ayat ini terdapat taziah bagi seluruh umat manusia bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang akan tetap berada di muka bumi sehingga dia mati. Jika waktu yang telah ditetapkannya berakhir dan keberadaan nutfah yang telah ditakdirkan olehnya dari sulbi Adam telah habis, serta semua makhluknya ini telah berakhir, maka Allah
langsung menjadikan kiamat. Dan selanjutnya Allah akan memberikan balasan kepada semua makhluknya sesuai dengan amalnya yang mulia maupun hina, besar maupun yang kecil, banyak maupun sedikit, sehingga tidak ada seorang pun yang dizaliminya meski hanya sebesar biji sawi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka para pentakziah pun berdatangan. Mereka didatangi oleh seseorang yang mereka dengar suaranya tetapi tidak terlihat sosoknya, yang berkata, "Salam sejahtera untuk kalian semua, wahai ahlul bait. Semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kalian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Sesungguhnya dalam diri Allah ada bela sungkawa dari setiap musibah, pengganti dari setiap yang binasa, dan penyusul dari suatu yang luput. Maka yakinlah serta berharaplah kepadanya, karena musibah itu merupakan pahala yang tertangguhkan." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Muhammad berkata, "Ayahku memberitahukan kepadaku bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, 'Apakah kalian tahu siapakah orang itu?' Dia itu adalah Khidir alaihi salam." Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Artinya, barang siapa dihindarkan dari api neraka dan diselamatkan darinya serta dimasukkan ke dalam surga, maka dia benar-benar beruntung. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tempat untuk sebuah cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bacalah oleh kalian jika kalian suka. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia beruntung." Hadis di atas diriwayatkan juga oleh kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, tidak melalui jalan ini dan tanpa adanya tambahan tersebut. Dan firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hal itu bertujuan untuk memperkecil nilai dunia sekaligus menghinakannya, dan bahwa dunia juga bersifat sangat fana dan sebentar serta akan musnah binasa. Sebagaimana firman-Nya, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la 16-17. Mengenai firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Qatadah berkata, yaitu kesenangan yang pasti ditinggalkan. Demi Allah yang tiada ilah selain Allah, dunia itu nyaris akan lenyap dari tangan pemiliknya. Jika kalian mampu, maka ambillah dari kesenangan itu untuk ketaatan. Sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Dan firman-Nya,
latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji tentang hartamu dan dirimu. Seperti firman-Nya, wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyiril sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan disampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dengan pengertian merupakan suatu keharusan bagi seorang mukmin akan diuji tentang harta kekayaan dirinya, anak-anak serta keluarganya, dan dia akan diuji menurut kadar pemahaman agamanya. Jika dia kuat dalam agamanya, maka akan diberikan ujian yang lebih berat. Firman-Nya, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Allah Azza wa Jalla berfirman, ditujukan kepada kalangan orang beriman ketika tiba di Madinah, yaitu sebelum terjadinya perang Badar, sebagai hiburan buat mereka atas gangguan dan siksaan dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Selain itu Allah memerintahkan mereka bersabar dan memberi maaf sehingga hilanglah duka cita. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dalam penafsiran ayat tersebut, Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Az-Zuhri, Urwah bin Az-Zubair memberitahukan kepadaku, Usamah bin Zaid menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW menaiki seekor keledai yang di atasnya terdapat pelana terbuat dari beru-beru. Sedang Usamah bin Zaid dibonceng di belakang beliau dengan tujuan menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang berada di Bani Al-Harits bin Al-Khazraj, yaitu sebelum peristiwa Badar, sehingga beliau melewati suatu majelis yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itu terjadi sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Ternyata dalam majelis tersebut bercampur antara kaum muslimin, orang-orang musyrik penyembah berhala, ahlul kitab dan Yahudi. Dan dalam majelis tersebut terdapat Abdullah bin Ruwahah. Ketika majelis tersebut dipenuhi oleh debu yang diterbangkan hewan keledai Nabi SAW, maka Abdullah bin Ubay menutupi hidungnya dengan selendangnya seraya berkata, "Jangan menyebar debu pada kami." Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam, lalu berhenti dan turun dari keledainya. Setelah itu beliau menyuruh mereka kepada menyembah Allah Azza wa Jalla serta membacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Wahai saudara, tidak ada sesuatu yang baik dari apa yang kau katakan itu. Jika apa yang kau katakan itu memang benar, maka janganlah engkau mengganggu kami dengan kata-kata itu di majelis kami. Lanjutkan saja perjalananmu itu dan ceritakan saja kepada orang yang datang kepadamu." Kemudian Abdullah bin Ruwahah berkata, "Kami menerimanya ya Rasulullah. Perdengarkanlah kepada kami hal itu dalam majelis-majelis kami, karena kami menyukai perkataanmu tersebut." Maka antara kaum muslimin, orang-orang
terjadi bentrok fisik, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus berusaha melerai mereka, sehingga mereka pun terdiam. Kemudian beliau menaiki kendaraannya dan melanjutkan perjalanan hingga masuk ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Abu Hubah?" Yang dimaksudkannya adalah Abdullah bin Ubay. Kemudian beliau mengutarakan ini dan itu hingga Sa'ad pun berkata, "Ya Rasulullah, maafkan dan biarkan saja mereka. Demi Rabb yang menurunkan kepadamu Al-Quran, Allah telah datang kepadamu dengan membawa kebenaran yang diturunkan kepadamu. Penduduk perkampungan ini telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Mengabaikan hal itu dengan hak yang Allah berikan kemuliaan kepadamu dengan hal itu, maka begitulah dia berbuat sebagaimana yang engkau lihat." Lalu Rasulullah SAW pun memaafkannya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya memaafkan orang-orang musyrik dan ahlul kitab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan diperintahkannya juga untuk bersabar atas gangguan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat di bawah ini, "Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Wada katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wa'fu washfahu hatta ta'tiyallahu bi amri. Sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena kedengkian yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Nabi SAW menafsirkan pemberian maaf yang diperintahkan Allah kepadanya itu adalah sampai Allah mengizinkan beliau mengambil tindakan terhadap mereka. Dan ketika Rasulullah SAW berjihad dalam perang Badar, lalu melalui diri beliau Allah membinasakan banyak dari tokoh-tokoh orang kafir Quraisy, maka Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang bersamanya serta para penyembah berhala lalu mengatakan, ini merupakan suatu kemenangan yang beralih. Kemudian mereka berjanji setia atau baiat kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka pun memeluk Islam. Dengan demikian, setiap orang yang menegakkan kebenaran atau amar ma'ruf ataupun nahi mungkar pasti akan mendapatkan gangguan yang menyakitkan, yang tiada obatnya kecuali bersabar kepada Allah serta dengan memohon pertolongan kepadanya, dan hanya kepadanya tempat kembali. Alhamdulillah, pembacaan surat Ali Imran ayat 185-186 telah saya bacakan. Saya akan lanjutkan ke pembacaan hadis. Hadis yang selanjutnya ini hadis ke-17 ini ya 17 ya.
Hadis 17 masih mengenai bab keharaman berbuat zalim dan perintah mengembalikan hasil dari kezaliman. Wa an ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilai wa la'alla ba'dakum ay yakuna al-hanabi hujjihi min ba'di fa aqdiya lahu binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya hanyalah seorang manusia dan sesungguhnya kalian akan mengajukan perkara kalian kepadaku. Barangkali sebagian dari kalian ada yang lebih cerdik mengemukakan argumentasi dari sebagian yang lain, maka saya memberikan putusan sesuai dengan alasan yang saya dengar. Maka barang siapa yang saya putuskan menang untuknya namun mengambil hak saudaranya, maka sesungguhnya saya menentukan untuknya bagian dari api neraka. Muttafaq alaih. Kosakata asik al-hana artinya lebih pintar. Penjelasan hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal gaib kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah, dan sesungguhnya beliau memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang nampak. Hukuman yang ditetapkan seorang hakim pada dasarnya tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Saya ulangi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya hanyalah seorang manusia dan sesungguhnya kalian akan mengajukan perkara kalian kepadaku. Barangkali sebagian dari kalian ada yang lebih cerdik mengemukakan argumentasi dari sebagian yang lain, maka saya memberikan putusan sesuai dengan alasan yang saya dengar. Maka barang siapa yang saya putuskan menang untuknya namun mengambil hak saudaranya, maka sesungguhnya saya menentukan untuknya bagian dari api neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal gaib kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah, dan sesungguhnya beliau memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang nampak. Hukuman yang ditetapkan seorang hakim pada dasarnya tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Alhamdulillah, pembacaan hadis mengenai bab zalim dan kezaliman juga akan dikembalikan kepadanya lagi setelah saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa kita pahami dengan mudah, dan Allah memudahkan pemahaman pada kita sehingga kita bisa melaksanakannya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha